Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azahra Robina dari kelompok 4 kelas B3 Latsat CPNS 2021 Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Beserta rekan saya dan saya sendiri, Cindy Loisa, dari kelas B kelompok 3. Tidak hanya kesehatan, pandemi juga menghasilkan dampak pada ekonomi Indonesia. Indonesia resmi mengalami pertumbuhan minus pada 2 kuartal secara berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,29% pada kuartal 3 tahun 2020. Sedangkan berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran bertambah, mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan angka sebesar tersebut, Indonesia masih belum mampu untuk kembali ke masa normal. Pada sektor ekonomi, Indonesia berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat walaupun secara bertahap. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi akan meningkat mencapai angka 5-5,5% melalui dorongan dari komponen-komponen seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan juga ekspor-impor. Melalui komponen-komponen tersebut dan juga stimulus fiskal dari pemerintah dan kebijakan BI yang tetap akomodatif, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Sebagai aparatur sipil negara, kami dapat mengambil pelajaran dari kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak oleh pandemi, bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kesehatan, bertanggung jawab atas kesehatan diri sendiri dan keselamatan diri sendiri, dan juga orang lain, agar aparatur sipil negara dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga dapat meningkatkan kualitas kerja, tata kelola pemerintahan, dan juga akuntabilitas, memberikan inovasi untuk menyederhanakan proses kerja agar mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia pasti akan maju, apalagi dalam hal ekonomi, apalagi vaksin yang mulai disebarkan ke masyarakat, dimana bila pertumbuhan rumah tangga meningkat, maka ekonomi juga pasti meningkat. Lalu yang dapat saya temui lesson learn yang lain itu, ayo kita di rumah saja. Ini merupakan krisis kesehatan yang selanjutnya berdampak kepada krisis ekonomi. Nah, kalau kita nggak bisa kemana-mana, secara tidak langsung kita nggak bisa menghasilkan pendapatan kita ya, bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya di rumah. Nah, kalau tidak ada daya beli, tidak ada daya jual, maka ekonomi akan berhenti. Lalu mau serendah apapun suku bunga, mau sebanyak apapun stimulus yang diberikan oleh pemerintah, namun kalau COVID ini terus makin meningkat dan bertambah, ekonomi kita tidak akan maju. Demikian video lesson learn mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hal positif dari video kami, dan ayo stay di rumah.